Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat bersama tim perumus Bupati dan Wakil Bupati menggelar rapat penyusunan rancangan teknokratik pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Aula Bupati. Penyusunan RPJMD teknokratik dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah daerah Lombok Utara tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang membuat program, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan keuangan daerah 5 tahun ke depan. Menurut Kepala Bapeda Lombok Utara Herianto, targetnya optimis. Apa yang betul-betul jadi visi misi Bupati itu betul-betul terkawal dan dapat terlaksana. Apa yang kurang dalam proses perencanaan periode sebelumnya, itu akan diperbaiki. Bicara tahapan-tahapan sesuai dengan regulasi dalam hal ini Permendagri 86/2017. Itu dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik. Dalam hal ini ya pihak eksekutif yang berkompeten untuk itu Bapeda lah kan seperti itu. Dan itu sudah kita tuntaskan jauh sebelum pelantikan Bupati. Jadi rancangan teknokratik RPJM itu isinya itu adalah informasi awal tentang kondisi Lombok Utara, potensi Kabupaten Lombok Utara itu apa, kemudian permasalahan dan isu strategis itu Lombok Utara itu apa saja yang menjadi isu strategis daerah. Selanjutnya adalah proyeksi atau gambaran tentang kemampuan keuangan daerah. Nah, termasuk di dalamnya adalah capaian-capaian pembangunan selama Lombok Utara itu berdiri. Sejak teknokratik dari susun, kami di Bapeda sudah jauh sebelum pelantikan ya, begitu kita tahu bahwa siapa pemenang dari pilkada itu, kita sudah meminta visi misinya. Ya, kami sudah koordinasi sama tim pemenang pilkada, kemudian sama KPU untuk mendapatkan gambaran daripada visi misi dan program prioritas kepala daerah. Karena tahap selanjutnya adalah bagaimana kita menginput visi misi itu ke dalam rancangan awal RPJM. Jadi aspek politisnya di situ. Nah, di situ kita harus bertemu dengan tim untuk memperjelas. Jadi roh dari visi misi itu, gambaran masa ke depan itu seperti apa sih yang diharapkan kan? Karena di situ yang kita harus pikirkan, kita menuntaskan pekerjaan untuk menyusun draft rancangan awal dari rumusan hasil pertemuan itu menjadi sebuah dokumen rancangan awal RPJMD untuk nanti disampaikan dalam konsultasi publik. Nah, itu tahap selanjutnya berdasarkan Permendagri. Bahwa konsultasi publik RPJMD itu adalah paling lambat 31 hari setelah pelantikan Bupati. Nah, akhirnya kita sudah lakukan langkah-langkah percepatan untuk itu. Sudah ada gambaran kita, tinggal kita masuk untuk menganalisis, untuk menyusun target-target tahunan. Nah, cuman prinsip-prinsip dasar dalam menyusun sebuah target tahunan itu, target itu memang disarankan untuk target optimis tetapi terukur gitu kan. Dia terukur sehingga nanti tidak menjadi mengganjal dengan melihat potensi-potensi daerah kita. Utara ini seperti apa? Karena mereka yang akan melaksanakan nanti kan. Kemudian daya dukung dari sisi fiskal daerah, kemampuan keuangan daerah, apa cukup untuk mendanai itu kan gitu. Nah, itulah supaya nanti apa yang betul-betul menjadi visi misi Bupati itu betul-betul terjaga, terkawal, dan betul-betul dapat kita laksanakan. Ya, saya berprinsip selaku Kepala Bapeda, apa yang kekurangan dalam proses perencanaan periode sebelumnya itu kita perbaiki. Sehingga sekarang lebih matang kita dari sisi perencanaan. Makanya perlu banyak teman berpikir kan seperti itu. Nah, nanti kami juga akan bertemu dengan tim untuk perumusan target-target tahunan kan, penyusunan draft segala macam, baru kita sampaikan Bupati. Nah, nanti untuk kita sampaikan di dalam konsultasi. Menurut salah satu tim perumus Bupati Ardianto, berharap visi misi bisa terjawab dengan cara berdiskusi karena harus sesuai regulasi dan kepentingan tim perumus mewujudkan harapan petani nelayan yang tertuang dalam visi misi bisa terwujud dan tidak menjadi bumerang ke depan. Yang kedua, untuk menuju final nanti terkait dengan perda RPJM, maka ketentuan yang mengatur tentang penyusunan sebuah peraturan daerah
jelas itu diatur. Nah kemudian kalau kita lihat isi jelas ini kan hanya 3 muatannya ini. Pertama teknokrat tadi, ya saya pribadi tidak mau tahu urusan teknokrat, silahkan seperti apa, karena memang itu normatif dan ada regulasi yang mengatur. Yang isinya jelas adalah gambaran umum daerah kita, dan pelaksanaannya nanti jelas bapak-bapak dari OPD. Kalau bapak mau membuat rumit tidak sesuai dengan gambaran daerah, bapaklah yang akan kesulitan. Politis. Nah, disinilah peran kami di politisnya ini saja. Politis itu yaitu visi misi ini, apakah bagaimana penjabaran visi misi ini, sasarannya dan harapan kami visi misi ini terjawab. Bagaimana caranya? Tentu kita diskusikan dan bapak-bapak pasti tahu, karena tidak bisa menjawab visi misi ini semau kita, harus dibagi dengan regulasi yang ada. Ada regulasinya atau tidak? Kalau tidak, bagaimana caranya? Itu kepentingan kami di situ. Nah, sehingga menyangkut teknokrat itu ya tentu kami tidak mau terlalu rumit dengan itu. Tentu hal-hal normatif yang sudah digambarkan. Politis tadi itu yang bermuatan visi misi, kepentingan kami bagaimana mewujudkan harapan petani nelayan kita yang tertuang dalam visi misi. 1. Bagaimana kita menjawab harapan masyarakat terkait dengan pedagang kaki 5, pedagang bakulan, yang di situ disebutkan adalah pinjaman modal tanpa bunga untuk pedagang kaki 5 bakulan. Tentu penjabaran mencapai itu yang paling penting kami harapkan. Kemudian bagaimana lapangan kerja, bagaimana di bidang pendidikan dan kesehatan, capaian-capaiannya itu jelas normatif, dan tinggal kita mengukur angka sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah ini agar tidak menjadi bumerang dalam pelaksanaan. Buah dari semua ini tentu nanti pada capaian bagaimana capaian di bidang pendidikan dan kesehatan seperti apa, kita lihat dari angka kondisi terakhir sekarang dengan mengukur target kita 5 tahun berapa per tahun. Itu paling penting. Yang kedua adalah IPM kita, peningkatan IPM dengan kondisi sekarang dan kondisi daerah sekarang ini, bagaimana target kita untuk peningkatan IPM ini. Itu yang adalah pada isi RPJM ini adalah politisnya mencerminkan jawaban visi misi. Kemudian yang berikutnya adalah partisipatif. Itu adalah urusan nanti setelah ini tercapai, bagaimana uji publik dan lain sebagainya. Nah, maka saya berharap sebetulnya silakan ini dirumuskan bagaimana mekanisme penyusunan RPJM ini dirumuskan. Kemudian nanti kita akan berbicara pada angka-angka target capaian ini. Ini yang paling penting. Saya rasa poinnya di situ, di target capaian ini. Kesepakatan kita di situ misalnya kemiskinan. Kita sepakat menurunkan kemiskinan dengan kondisi ekonomi dan geografis wilayah kita menjadi buah akhir daripada capaian pemerintah daerah itu. Yang lainnya kan instrumennya untuk menuju bagaimana penurunan kemiskinan, peningkatan IPM kita, angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau menurut saya konsep ini jelas. Nah, tadi yang nomor 5, visi nomor 5 itu, kalau kita memaknai itu, kalau saya sederhana, menyangkut potensi dan perencanaan kalau menurut saya. Karena meningkatkan sumber pendanaan, kita harus tahu potensi apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pendapatan kita. Potensinya apa ini? Apakah meningkatkan sumber PAD kita, apa yang belum kita garap? Apakah ada investasi lain, apakah CSR dan lain sebagainya? Ketepatan perencanaan kita untuk menjadi pembangunan. Nah, saya juga sayangkan ketika memang di medsos memang ada penyerahan piagam visi misi ya, itu ada di media sosial, juga terlalu cepat memang saya sayangkan, sehingga sebetulnya ini kita tuangkan kepada publik itu dalam bentuk sudah final dalam rancangan RPJM. Karena di visi misi ini kita hanya menghasilkan visi, 7 misi, 12 program prioritas itu saja. Nah, bagaimana 12 program prioritas ini kita maknai sejalan dengan kemampuan daerah dan regulasi. Misalnya Pak Kabar, di situ mengembalikan aset desa dan pranata adat yang terdengar di masyarakat dan menjadi harapan itu sekarang ini adalah
Begitu bupati dilantik seolah-olah langsung aset adat pecatu-pecatu langsung diambil. Itu yang diasumsi oleh masyarakat. Padahal seharusnya itu mengembalikan aset-aset desa dan peranata adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seharusnya diterusin sedikit lah kalau mau dipublis. Nah maka ketika dia mengambil, undang-undang mengisyaratkan kalau Anda mau ambil, kita verifikasi dulu ada aturannya apa. Rumusan RPJMD yang baik sangat ditentukan oleh kualitas dan integrasinya dengan Renstra Perangkat Daerah. Adanya RPJMD dan Renstra OPD teknokratik sangat membantu proses penyusunan Perda RPJMD dan Perkada Renstra OPD dengan menyesuaikan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dari Lombok Utara,